Boruto 178 akhirnya memunculkan para anggota penting Kara. Ya, kita sudah sering kali membandingkan tentang ilmuwan Kara, ilmuwan Konoha, dan seorang Sannin yang luar biasa. Dan di 178 ini orang tersebut dimunculkan Amado. Tidak hanya itu aja, kemungkinan besar episode mendatang kita benar-benar diperlihatkan mereka para anggota dalam Kara. 2 diantaranya dan 1 adalah bos tertinggi. Oke, jadi inilah first impression tentang kemunculan resmi mereka di animenya langsung. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kemunculan orang-orang penting dalam organisasi Kara. Setelah dimulai dengan kemunculan AO, alur wadah ini akan terus memberikan hal-hal menarik. Dan tentunya ini tak lepas pula dari organisasi Kara. Di ending tersebut kita sudah diperlihatkan gambaran dari para anggotanya yang akan dimunculkan di episode mendatang. Nah, 178 kemarin ini sepertinya terjadi konflik internal antar anggota Kara sendiri. Salah satu pemicunya adalah Victor yang sepertinya masih saja tidak terima. Ya, gambaran itu menjelaskan Victor masih kesal. Beberapa episode ke belakang Victor memang sudah beraksi dalam eksperimennya tentang sel Hashirama dan juga menumbuhkan pohon Shinju buatan, namun dikacaukan Orochimaru. Dan yang menarik, Victor ini melakukan eksperimen menciptakan pohon Shinju tanpa seizin dari bosnya Jigen. Hal inilah alasan kenapa Jigen kemarin sempat marah dan menasihati Victor seperti ini. Pohon Shinju ya, sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang bodoh. Kalau kau ingin menggapai mimpi pun, berhentilah memimpikan mimpi yang tidak masuk akal. Victor yang sebenarnya kesal ini terlihat mengumpat pembicaraan Jigen. Bahkan di episode kemarin, nanti seperti ada narasi Victor sudah tidak punya banyak waktu lagi. Itulah kenapa dia berusaha mencoba mencuri mimpi Jigen. Apakah ini Kawaki? Karena di kisah kemarin Victor sepertinya ingin mengambil wadah tersebut. Ini memang menarik sih. Sebenarnya satu misi Jigen pada nantinya juga pohon Shinju. Tapi jelas ini berbeda levelnya dengan Victor. Shinju Jigen nanti karena dari benih ekor 10 jubi dan sepertinya untuk membangkitkan sesuatu. Nah, menariknya dalam episode terbaru kemarin di ending masih diperlihatkan beberapa hal diantaranya. Beberapa anggota Kara muncul. Akhirnya mulai kisah mendatang kita akan ditampilkan para anggota dalam dari Kara sendiri. Setelah sebelumnya Victor, tapi kali ini mereka yang kuat-kuat sudah pada muncul. Ya, salah satunya adalah Delta. Anggota Kara wanita ini memang luar biasa dalam chapternya. Dia bisa bertempur dan mempersulit Naruto si Hokage. Jika kita mengacu dalam openingnya, Delta akan menghadapi para ninja-ninja muda. Kesan pertama saat kita melihat kemunculan Delta ini memang terlihat lebih beres dari yang ada di chapternya. Dari segi rambut dan gaya penampilan sepertinya tipikal pemarah. Kemampuan Delta adalah salah satu yang berbahaya dalam Kara sendiri. Pasalnya ia memiliki laser anti regenerasi. Jika seorang pengguna teknik regenerasi, maka tidak akan bisa jika Delta sudah menembakkannya. Selain Delta, ada seorang yang kemunculannya kita tunggu-tunggu juga. Pasalnya ia sudah seperti orang terpenting dan mengendalikan Kara. Ya, dia tentunya sang bos Jigen. Dalam ending ini kita diperlihatkan wajah Jigen sudah terlihat sangat jelas. Penampakannya sih seperti masih lebih garang pain ya. Tapi belum tahulah ketika ia sudah mulai beraksi nantinya. Jigen memang luar biasa. First impression kita tentang pria satu ini adalah seorang yang bijak dan memiliki ketenangan tinggi. Jigen yang memiliki misi khusus dalam Kara sendiri sepertinya sangat dihormati oleh bawahannya. Jika mengacu dalam chapternya, sebenarnya dia ini tahu jika Victor membencinya atau Kashin Koji menembakkan balon udara tersebut. Tapi ia sengaja membiarkannya dahulu. Dalam ending ini diperlihatkan Jigen sendiri memiliki karakter seorang pemimpin. Dengan tanda Romawi di bagian mata kirinya bertuliskan angka 4. Dan di telinganya ada semacam anting dan benda berwarna merah. Dalam ending tersebut terlihat sesuatu jatuh di hadapan Jigen. Itu adalah sebuah pilar besar yang dirobohkan seseorang. Ini mungkin ulah Jigen sendiri atau mungkin Victor. Nah, selain Jigen, inilah karakter yang begitu kita nantikan kehadirannya karena memiliki peran krusial bagi Kara sendiri. Ya, the one and only Amado. Pak tua ini sangat krusial kehadirannya dalam organisasi Kara sendiri. Jadi gini, jika ditanya siapa ilmuwan terbaik saat ini di era Shinobi, jawabannya ada 2. Pertama, tentu masih Orochimaru. Dan berikutnya adalah Amado ini. Bagi yang mengikuti cerita Kara, dari beberapa chapternya pasti sudah tahu seperti apa kehebatan dari Amado.
orang yang berhubungan langsung dengan Kashin Koji, dan orang yang begitu diandalkan Jigen dan para anggota Kara. Masih kita nantikan kelanjutan ceritanya dari organisasi Kara ini sendiri. Nah, tapi disayangkan nih, setelah previewnya ini keluar, banyak dari para fans anime menilai animasi atau grafik dari kemunculan para anggota Kara ini ada yang bilang kurang bedes. Ada benarnya sih, suasananya tidak terlalu mencekam dan berbeda jauh dengan Akatsuki di era saat itu. Kabarnya nih, Boruto 179 memang dikerjakan di studio animasi berbeda, bukan di Pierrot, melainkan di studio Hotline. Kalau melihat beberapa episode ke belakang dan lalu, kisah Boruto memang terkadang dibuat di studio yang berbeda-beda, tapi normalnya dibuat di Pierrot. Kita nantikan bagaimana full gambaran dari para anggota Kara nantinya. Selain itu, di episode mendatang, sepertinya tim Seven akan kembali mendapati misi lagi setelah upacara untuk para leluhur tersebut. Ending Boruto di Desember sampai awal Januari nanti memang akan banyak yang diubah. Apalagi di bulan baru nanti, soundtrack Boruto juga dipercayakan oleh Iki Monogatari kembali. Kisah masa lalu di era Shinobi lama mungkin menggambarkan bagaimana para 5 negara besar ini masih bermusuhan seperti apa yang disampaikan Tsunade ini. Awal mula mereka benar-benar bergabung adalah karena Perang Dunia Shinobi, dan momen itu sekaligus menjadi turning point bagi mereka untuk menyatukan kedamaian shinobi sepenuhnya, di mana Konohagakure, Tsunagakure, Iwagakure, Kirigakure, dan Kumogakure adalah di dalam 5 negara besar yang siap membantu jika salah satunya terjadi masalah. Alur Utsuwa yang menjelaskan tentang kedatangan Ao ini juga akan dibarengi dengan kedatangan Kawaki yang normalnya akan jatuh di perbatasan Konoha, di mana Ao sendiri akan kembali beraksi lagi, bahkan untuk menghadapi tim Seven dan tentunya orang yang sempat berbincang hangat dengan Mugino. Jika kita lihat kemarin, ending episode ini menampilkan pula Ao yang sedang serius menangkap daun yang jatuh tersebut dengan tangan yang menggunakan sains ninja. Ao memang sudah banyak berubah. Sebagian besar tubuhnya saat ini adalah cyborg. Orang seperti Mugino kemarin mungkin hanya menyimpulkan jika Ao tetap mengikuti jalan ninjanya dari apa yang ia lihat, tanpa tahu apa nanti dirinya berhadapan lagi dengan Ao kembali. Kisah Ao sendiri juga sebenarnya ada yang belum terungkap. Bagaimana cara Ao ini bisa bergabung dengan organisasi Kara, dan motif seperti apa yang ia inginkan. Bukannya kemarin dikatakan dengan kondisinya yang sekarang itu, Ao hanya ingin mencari cara agar bisa berguna bagi hidup orang lain. Tapi kenapa harus Kara ya? Ada yang bisa kasih pendapat di kolom komentar? Oh iya, sedikit tambahan. Jika para anggota Akatsuki dahulu kedatangannya diperlihatkan begitu kompak dan super elegan, tapi kenapa para anggota Kara ini sudah terjadi konflik internal di awal kemunculannya? Padahal kita tahu pemimpinnya adalah seorang Otsutsuki yang super kuat. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, itu udah tadi pembahasan mengenai kemunculan orang-orang penting dalam organisasi Kara. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.